sebenarnya orang yang memiliki luka psikologi yang sama itu cenderung bisa bersama. Karena lebih gampang untuk relate. Dan si Cucuk bertanya kepada kakeknya tadi kan, jadi di antara dua serigala yang bertengkar ini, siapa yang akan menang? Hai sahabat Ocha, kita ketemu lagi di episode yang baru. Bersama saya Yunitan, kita akan membahas pertanyaan yang masuk sehubungan dengan episode yang sebelumnya, yaitu The Monster Within, The Hidden Side. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe, terus dukung kami, like, comment, and share. Jadi, saya Yunitan akan berdiskusi interaktif kembali dengan Tata. Hai Tata. Halo. Kita ngomongin lagi masalah monster ya. Yang sebelumnya monsternya banyak monster yang lucu-lucu ternyata. Tapi ini monsternya tidak lucu. Karena pertanyaannya cukup menarik. Oke, berikut pertanyaannya. Saya adalah mahasiswa baru yang sudah berpacaran beberapa kali. Namun, saya senantiasa jatuh cinta pada pria yang salah. Hubungan kami selalu berakhir karena saya merasa saya berhubungan dengan para pria toksik. Sehingga pacaran yang berkali-kali ini membuat saya berpikir apa ada yang salah dengan saya, sehingga saya terus berada di circle ini memilih pria yang salah terus. Oke, nah ini pacaran ini. Terus dia ada katakan lagi, apakah karena jatuh cinta membuat saya bodoh? Oke, ini sangat menarik ya. Jatuh cinta kadang bisa membuat kita bodoh. Itu ada juga sih secara sainsnya sih. Ada karena beberapa reaksi kimianya. Tapi ini adalah karena hubungan toksik ya yang dijelaskan di sini. Di sini tidak dijelaskan bahwasannya toksiknya seperti gimana, hanya saja sering berakhir karena hubungan yang toksik. Dan di sana dikatakan bahwasannya dia untuk susah lagi untuk mempercayai ya hubungan yang baru karena berada di dalam circle tersebut. Sebenarnya saya tidak pernah percaya bahwasanya orang yang jatuh cinta itu bodoh. Oke. Persepsi itu tidak ada di saya. Jadi secara pribadi saya menganggap orang yang jatuh cinta itu sebenarnya bisa sangat kreatif. Hanya saja itu dibawa kemana. Itu bisa jadi super bodoh kalau memang dia mau seperti itu. Itu bisa super kreatif kalau itu dibawa ke sana. Misalnya, ada ya, saya tahu teman saya, dia suka sama satu cewek itu di masa kita SMP atau SMA, saya udah nggak gitu inget, tapi itu teman saya, teman sebangku. Jadi dia nanya ke saya, itu cewek kayaknya cakep ya gitu. Terus kayaknya berminat lah gitu. Jadi intinya cewek itu pintar main piano gitu, sedangkan dia tidak bisa gitu kan. Terus supaya bisa deketin cewek ini, dia pergi belajar piano, daftarkan diri belajar piano. Dan ternyata ujung-ujungnya itu dia jadi pintar main piano, bahkan melebihi cewek ini gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya jatuh cinta itu bisa membangun seseorang jadi karakter yang lebih luar biasa. Itu hidden talent dia yang dia tidak pernah tahu. Karena dia orangnya kayak ya kaku-kaku gitu, dan dia di usia segitu main piano. Persepsi orang kan kayak main piano itu lu harus dari umur kecil ya, bertangannya lebih fleksibel dan sebagainya. Tidak. Dia di umur puluhan, saya udah lupa itu di umur berapa. Tapi dia bukan dari umur 3-4 tahun gitu, bukan. Dan dia bukan tipe yang orang yang suka denger musik, bukan tipe yang romantis juga gitu. Dia orangnya kaku. Dan karena dia sangat suka dengan cewek ini, yang dulunya sesuatu yang sangat strange bagi dia, yang sangat jauh lah dari kehidupan dia, dia bisa mulai
mempelajari itu hanya untuk mau sebenarnya mendekati cewek ini gitu supaya bisa ada topik kan. Jadi malah ujung-ujungnya dia berlatih sangat keras supaya bisa mengimbangi cewek ini. Kalau nggak kan kelasnya nggak bisa sama kan, kelas belajarnya. Jadi untuk itu dia berusaha sangat keras. Akhirnya memang dia nggak sama cewek ini, tapi membawa dampak dia menjadi seorang pianis yang sangat bagus. Bahkan skillnya melampaui cewek yang dulu dia mau kejar gitu. Nah sekarang itu dia lebih mengagumi dirinya sendiri daripada cewek itu. Cuma dia pernah bilang kayak, untung ya dulu kayak aku bisa suka sama dia gitu. Jadi sekarang aku bisa tahu bahwasanya aku bisa bermain piano sampai dengan tahap ini gitu. Yang bahkan dulu saya nggak tahu bahwa saya punya skill itu. Dan di umur segitu orang-orang pada bilang mana bisa, lu udah terlalu tua lah dan sebagainya. Jadi di sini dalam satu cerita ini aja itu bisa break banyak sekali kayak mental prison, penjara di mana piano harus dimulai dari kecil, kalau udah gede tangannya udah kaku, dan juga kalau lu orang yang nggak romantis dan juga tidak bertalenta, lu nggak bisa main dengan baik, dan juga kayak jatuh cinta itu bisa buat orang bodoh, buktinya dia jadi lebih baik gitu. Nah, setelah dia makin dewasa, dia makin menghargai itu kan, bahwasanya oh ternyata jatuh cinta itu bisa membawa dampak yang baik, dan dia selalu percayain itu. Jadi dia selalu bertemu dengan cewek yang baik, sekarang menikah dengan, saya lupa itu istrinya dokter atau siapa gitu. Saya nggak gitu ingat lagi. Tapi saya dengar dia menikah dengan cewek yang dulu itu gimana dibilang banyak dikejar di sekolah mahkota ya, gimana dibilang Ya primadona ya. primadona ya mungkin seperti itu. Jadi kayak dia dapetin yang the best gitu karena dia selalu percaya yang the best. Ya balik lagi, kenapa dia bisa ketemu dengan orang-orang yang toksik dan merasa bahwasanya, atau mungkin memang seperti itu ya jalan saya, sampai akhirnya dia mutusin kayak udahlah kayaknya gak usah pacaran lagi aja. Sebenarnya itu balik lagi ke sistem kepercayaan dia, persepsi dia. Jadi ketika mungkin dia ketemu yang pertama, terus itu putus, dia ngerasa kayak, oh ini kayaknya gimana dibilang ya, sebenarnya dia tertarik dengan cowok yang pertama itu karena dia punya luka psikologi yang sama dengan orang itu sebenarnya. Jadi dia bisa relate, bisa connect gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Ya kalau nggak percaya kita bisa ngelihat bahwasanya kita lebih gampang relate dengan orang-orang yang punya luka yang sama dengan kita. Kita lebih gampang simpati, kita lebih gampang mendekatkan diri dengan orang-orang yang kita cap memiliki persamaan. Betul. Persamaan. Skar yang sama gitu. Iya. Mau scar, mau sesuatu yang happy, pokoknya sesuatu yang sama, yang mirip. Misalnya kita punya, oh kamu punya kakak, aku juga punya kakak, kakakku gini, kakakmu juga gitu, punya kemiripan kayak gitu, kita jadi lebih gampang deket, lebih gampang ada topik dan sebagainya. Jadi sama ya, kalau di case dia itu toxic kan, gitu. Kalau yang toxic itu, saya tidak tahu dia seberapa toxic, tapi intinya dia memiliki luka psikologi yang sama dengan pria tersebut. Jadi yang membuat dia bisa merasa iba, ya kamu udah tahu dia toksik, tapi kamu susah lepasin dia. Karena kan berarti kamu ada rasa iba, kasihan. Rata-rata seperti itu. Tapi kadang kita, saya nggak tahu ya, semacam ini kan kayak dia selalu memilih pria yang salah ya. Dan kebetulan pria yang salah tersebut adalah orang-orang yang toksik gitu loh. Dan itu membuat luka di hatinya. Saya ada melihat bahwasannya kadang kita punya kecenderungan, saya tidak tahu, kayak saya dulu ya, punya kecenderungan kayak pacar saya kalau tidak Gemini. Gemini? Ya, maksudnya zodiaknya Gemini. Iya. Terus yang bisa main musik, dan
itu sesuatu yang ideal in my mind ya waktu itu. Saya ngerasain cowok yang keren itu cowok yang ya bisa bermain musik. Dan somehow memang mantan-mantan saya adalah orang-orang yang bisa main musik yang seperti itu. Dan ketika saya ngelihat bahwasannya antara satu dengan yang lainnya ada semacam persamaan gitu loh. Kayak ada sesuatu yang kadang kita nggak sengaja ya, tapi kayaknya nge-tracknya memang di circle yang seperti itu gitu loh. Dan somehow kadang di batinnya kita juga, kita ada kecenderungan meng-attract orang-orang yang memang toxic gitu loh. But I don't know, apa yang salah gitu loh. Di kasus saya, ketika saya melihat seperti itu, saya ngerasa kenapa hubungan saya selalu berakhir ya, gitu loh. Kenapa berakhir? Dan pada saat itu saya pikir saya harus keluar kan dari lingkaran ini gitu. Dan ketika saya keluar dari lingkaran ini, kemudian saya renew lagi. Renew lagi apa? Idealnya saya. Saya merenew idealnya saya itu bukan lagi cowok yang main musik gitu loh. Artinya kategorinya udah saya rubah. Ya. Nah pada saat itulah saya meng-attract yang lain gitu loh. Dan akhirnya saya menemukan satu sosok pria yang constantly 108 derajat berbeda dengan semua mantan saya gitu loh. Dan itu pula yang paling tepat. Yeah. This is unik gitu loh. Dan hal ini dia sering tertarik ya. Saya tidak tahu apakah hampir same vibe-nya seperti itu. Apakah dia perlu sebenarnya dalam case ini mungkin dia perlu untuk renew juga kategori yang dia suka, yang sehingga attract-nya juga yang berbeda gitu loh. Tapi orang-orang yang toxic itu sangat melelahkan kan. Kata orang, salah pilih sepatu saja menyakitkan loh. Apalagi salah pilih pacar, salah pilih pasangan, salah pilih suami. Apalagi terjebak dalam hubungan toksik yang otomatis bikin kita lebih lagi teriritasi gitu. Ya itu sebenarnya luka psikologi itu sebenarnya kan memori-memori ya. Benar. Memori-memori yang tidak baik. Jadi ketika kita punya banyak memori yang tidak baik, tapi kita tidak pernah kayak perbarui itu. Ya kayak tadi kan sistemnya Cici kan, saya mau yang kayak gini ya, saya punya memori yang kayak gini. Oh, kalau cowok yang kayak gini itu kayaknya oke. Itu semua memori sebenarnya. Memori yang membawa kenyamanan. Jadi idealnya saya mau cari seseorang yang seperti ini untuk bisa regenerate memori-memori bagus tadi. Jadi kita mengimajinasikan hidup kita akan indah kalau seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan faktanya bukan seperti itu, kita renew itu kan. Means you renew your memory. Kan, gua mau tipenya yang jadi kayak gini, ya jadinya berubah 180 derajat dan ngerasa, oh ternyata ini yang lebih pas dengan saya. Benar. Gitu. Tapi itu kan memorinya memori yang baru, bukan memori yang lama lagi. So, kenapa orang ini bisa sangkut terhadap orang yang sama? Karena memorinya tidak di-renew. Memori-memori ini berarti kalau dia bisa kenal dengan orang-orang yang toksik, berarti memori yang tidak dia renew itu semua memori yang toksik juga dong. Memori psikologi yang secara batin itu dia banyak lukanya kan. Kalau enggak, kenapa dia bisa ketemu itu? Makanya tadi saya bilang sebenarnya orang yang memiliki luka psikologi yang sama itu cenderung bisa bersama. Karena lebih gampang untuk relate. Cerita yang sama gitu, entah itu senang, entah itu sedih, itu gampang banget relate. Kalau yang senang sih lebih enak ya, karena nggak menyakitkan. Tapi ini ceritanya ini sedih gitu, so dia harus renew dia punya memory kan, dia harus renew dia punya gimana dibilang kategorinya. Saya mau kategori cowok yang seperti ini, dia punya sifat seperti ini dan sebagainya. Dia harus tahu dulu orang yang tidak toksik itu seperti apa. Terkadang ya. Saya punya satu contoh di mana saya punya temen itu semasa kecilnya itu dipukulin terus, ya dipukulin terus, dimarahin terus oleh orang tuanya. Ya ketika dia gede, dia ngerasa dipukulin itu ada sesuatu yang normal, berarti disayang. Dipukul means disayang, dipukul means ya
dia teringat oleh orang tua dia. Jadi itulah idealnya dia yang mau dia cari. Nah setelah dia menikah, pasangannya itu tukang pukul, tukang marah. Dia menderita, dia mau cerai, tapi nggak bisa cerai. Tiap kali mau cerai, dia ngerasa aku kasihan sama dia, gitu kan. Nah masalahnya dia lanjutin, dia menderita, dipukul terus, kan, dia marah terus. Jadi gimana? Nah terus sampai akhirnya dia ke psikolog. Jadi psikolog ini bilang bahwasanya ini memori kamu itu dipukul dan dimarahi itu ya membuat kamu teringat dengan mama kamu yang sudah tiada. Jadi ketika kamu merindukan mamamu, nah kamu akan teringat ini gitu. Karena waktu itu dia bertengkar hebat dengan mamanya. Setelah dia balik ke rumah, ternyata mamanya meninggal. Karena mamanya udah sakit waktu itu. Jadi dia pergi ke sekolah, waktu dia balik mamanya sudah meninggal. Rasa bersalah yang luar biasa tadi itu buat dia terus teringat dengan apa yang mamanya kasih ke dia. Mamanya banyak pukul, banyak marah. Jadi setiap kali dia mau mengingat mamanya, dia akan mencari orang-orang seperti itu, yang sifatnya, cara bicaranya seperti itu, yang sifatnya mirip seperti itu, dan dia akan merasa itu mama dia, gitu, mirip mama dia secara psikologi. Jadi sampai sekarang dia nggak bisa bercerai, gitu, karena dia ngerasa kayak ketika mau bercerai dia merasa bersalah. Aku harus pertahankan ini karena ini kasih sayang dari mama saya. Lihat ini bahaya nggak? Ini sesuatu yang sangat toksik. Tapi dia ngerasa itu fine-fine aja karena dia nggak renew memory itu. Sebenarnya nggak mungkin mamanya setiap hari marahin dia kan. Pasti ada memory yang good, yang nice. Tapi itu tertutupi oleh memori-memori yang lebih gede tadi, lebih intens tadi. Dan memori-memori yang soft tadi itu tidak ter-trigger. Jadi akhirnya itu yang jadi idealnya. Nah, teman-teman yang dia cari, lingkungan dia juga seperti itu. Mertuanya juga seperti itu. Bingung nggak? Bahkan anak dia sendiri yang sangat-sangat dia sayangi seperti itu juga. Selalu ngomong kasar ke dia, menghina dia, tapi dia happy. Dia bilang, aku sangat sayang sama anakku, dia pinter banget, aku bangga sama dia. Tapi ketika saya ngelihat bagaimana cara anak dia memperlakukan dia, saya sangat kaget. Dan dia ngerasa itu fine-fine saja, tidak ada masalah. Ini luar biasanya, kayak memori-memori tadi itu dampaknya ke kita itu apa. Karena itu balik lagi kan, itu orang tuanya hero dia waktu dia kecil kan. Nah dia tidak mengetahui bahwasanya itu tidak benar. Dia tahu itu dia menderita, dia mau pisah, tapi dia tidak bisa. Aneh kan? Bukan hanya pasangannya begitu, anaknya begitu, mertuanya begitu, teman-temannya juga begitu, bagaimana? Jadi intinya dia ini masih beruntung ya, karena cuma pacar dan itu masih bisa dia putusin, bisa dia tinggalin gitu. Ini keluarganya loh, langsung mertuanya, anaknya, pasangannya, gimana? Dia mau tinggalin pun nggak bisa. Mau tinggalin ngerasa bersalah. Ini dia masih bisa ninggalin loh. Ya walaupun berkali-kali. Jadi dia percaya dengan memory itu bahwasanya ini ada kaitannya gitu. Jadi dia harus trace back ke memory dia dan ubah itu. Kayak tadi Cici bilang, ya kalau yang begini-begini bawa perasaan kayak gitu. Ini kan yang positif ya. Jadi kayak setelah itu ngerasa nggak seperti itu rasanya, saya ganti yang ini. Makanya dapat yang itu. Kalau dia renew, dia kan dapat yang lebih baik. Gitu doang. Banyak sih kasus seperti itu. Ada satu cerita kisah kuno Amerika ya, di mana si kakek ini bercerita kepada cucunya tentang pertarungan dua serigala yang ada di dalam batin kita. Jadi serigala yang satunya yang jahat itu anger, kemarahan, keputusasaan, kesedihan, dan depresi. Sedangkan serigala satu lagi kebaikan, joyful gitu, rasa bahagia, senang, kemudian compassion segala macam. Dan si cucu bertanya kepada kakeknya tadi kan, jadi di antara dua serigala yang
bertengkar ini, siapa yang akan menang? Si kakek menjawab, serigala yang kamu kasih makan. Yes. Serigala yang kamu kasih makan itu yang akan menang. Kamu memberi serigala yang jahat atau baik. Macam main. Sweeten your mind.